Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hiwar, perkenalkan nama saya Asanida Dusturia, mahasiswi semester 3 jurusan Syariah Islamiyah di Universitas Al-Azhar Kairo. Kali ini saya ingin berbicara tentang perempuan Indonesia. Sebagai perempuan muda, saya percaya bahwa kita semua mempunyai peran besar dalam membangun bangsa. Peran itu bukan hanya tentang kontribusi besar yang terlihat, tetapi juga tentang hal-hal yang kita lakukan setiap harinya. Jadi, melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan apa sih peran kita sebagai perempuan dalam membangun Indonesia, dan apa yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri untuk menjadi bagian dari perubahan besar itu. Kalau berbicara tentang Indonesia nih, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran kalian? Apa mungkin karena pemandangan alamnya seperti Gunung Bromo, Gunung Rinjani, Kawah Ijen, Taman Nasional Komodo, Candi Borobudur, atau Danau Toba, dan mungkin masih banyak yang lainnya ya? Atau karena keberagamannya seperti Reok Ponorogo, Tari Piring, atau bermacam-macam bahasa yang ada di Indonesia seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Bugis, dan yang lainnya. Atau karena makanan khasnya yang mungkin enak banget, salah satunya seperti suar-suir. Suar-suir itu merupakan makanan khas dari Jawa Timur asal kota Jember. Nah, oleh karena itu, bagi saya, Indonesia adalah rumah yang penuh dengan kehangatan dan keindahan. Tetapi, lebih dari itu, Indonesia adalah semangat perjuangan. Kita punya sejarah yang panjang tentang bagaimana nenek moyang kita memperjuangkan kemerdekaan dengan darah dan air mata. Sebagai perempuan Indonesia, saya merasa terhubung dengan kisah-kisah ini. Di masa lalu, perempuan-perempuan hebat seperti Raden Ajeng Kartini, Cum Nyak-Din, dan Dewi Sartika telah menunjukkan kepada kita bahwa perempuan juga bisa berkontribusi untuk negeri ini. Dan di era modern ini, kita telah melihat banyak perempuan hebat di luar sana telah berkontribusi di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, seni, teknologi, bahkan ada juga yang politik. Sehingga Indonesia bagi saya adalah simbol harapan. Harapan bahwa meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap bersatu. Dan sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga warisan leluhur ini. Kalau ditanya, apa yang ingin saya lakukan untuk Indonesia? Sebenarnya jawabannya sederhana. Saya ingin berkontribusi, meskipun kecil, tapi insya Allah bermakna. Di masa depan, saya ingin fokus pada dua hal, yaitu pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Kenapa pendidikan? Karena saya percaya bahwa perubahan yang nyata dimulai dari pengetahuan. Dan kenapa perempuan? Karena perempuan adalah pendidik pertama bagi generasi selanjutnya. Bayangkan, jika perempuan Indonesia semakin cerdas, mandiri, dan percaya diri, kita tidak hanya membangun diri sendiri, tetapi juga membangun keluarga, masyarakat, bahkan bangsa ini. Saya ingin berbagi ilmu yang telah diperoleh dan menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia untuk terus maju. Mungkin saya tidak bisa merubah semuanya, tetapi setidaknya bisa memulai dari diri sendiri. Selain pendidikan, saya juga ingin fokus pada pemberdayaan. Kita semua tahu bahwa tidak semua perempuan di Indonesia punya akses yang sama terhadap pendidikan atau peluang kerja. Sehingga saya ingin terlibat dalam program-program yang membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan dan mandiri secara ekonomi. Dengan begitu, kita tidak hanya membantu individu, tetapi juga keluarga dan masyarakatnya. Saya tahu bahwa mimpi ini besar, tapi saya percaya setiap langkah kecil menuju perubahan adalah bagian dari kontribusi nyata untuk Indonesia. Pertama, tentu saja pendidikan. Saya sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menimba ilmu di Universitas Al-Azhar, yang mana memberi saya banyak wawasan, baik dalam ilmu agama maupun pembelajaran dalam kehidupan ini.
Tetapi saya percaya bahwa pendidikan tidak harus selalu formal. Apapun ilmu yang kita pelajari, dari manapun dan dimanapun itu adalah modal yang sangat berarti. Apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan, bukankah itu bagian dari pendidikan? Bahkan apa yang sedang atau telah kita alami maupun orang lain alami juga bagian dari pendidikan, yang mana harus kita petik hikmahnya dan kita patut kita syukuri. Yang terpenting kita harus terus belajar dan terus menuntut ilmu tanpa memandang berapa sih usia kita, karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban dari mulai kita lahir sampai kita kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, pengalaman. Saya belajar banyak hal dari organisasi. Di sana saya memahami bagaimana bekerja dalam tim, kepemimpinan, mengatasi masalah, mengembangkan skill, dan lain sebagainya. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa berkontribusi besar dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap harinya. Ketiga, keberanian untuk bermimpi. Tidak semua orang punya keberanian untuk memulai, tapi saya percaya bahwa bermimpi adalah langkah awal untuk perubahan. Mulai bermimpilah dari sekarang dan yakinlah Tuhan pasti akan mengabulkannya, dan Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Keempat, kepekaan terhadap lingkungan. Saya percaya perempuan memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Dari rasa empati ini, kita bisa menciptakan solusi yang bermanfaat, bahkan dengan langkah-langkah kecil. Dan yang terakhir, tapi insya Allah bukan yang terakhir, adalah keimanan. Sebagai seorang muslimah, saya percaya bahwa setiap usaha, sekecil apapun itu, akan bernilai selama kita lakukan dengan niat yang baik dan ikhlas. Karena ini adalah pondasi awal yang paling kuat dalam setiap langkah yang saya ambil. Tentu saja mimpi ini tidak akan terwujud tanpa usaha. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Yaitu pertama, saya harus terus belajar dan fokus pada pendidikan saya, yang tidak hanya untuk mendapatkan gelar semata, tetapi juga untuk benar-benar memahami ilmu yang saya pelajari. Yang kedua adalah harus membangun jaringan. Dunia ini penuh dengan orang-orang hebat yang bisa menjadi mentor, teman, atau bahkan partner dalam mewujudkan visi saya. Yang ketiga, saya harus terus mengasah keterampilan, baik itu dalam segi komunikasi, manajemen waktu, kepemimpinan, dan masih banyak hal yang menjadi PR untuk saya agar saya terus berkembang dan dapat menghasilkan sebuah karya yang dapat bermanfaat bagi saya sendiri maupun bagi umat. Semua ini adalah bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Keempat adalah istiqomah. Hal ini sangatlah tidak mudah dan hanya orang yang bertahan yang akan menggapai mimpi itu. Dan yang paling penting adalah saya harus menjaga integritas dan niat saya. Apapun yang saya lakukan harus berlandaskan keikhlasan untuk membantu orang lain dan membangun Indonesia. Dan saya ingin menutup video ini dengan satu pesan sederhana. Kita semua, terutama perempuan, punya peran besar dalam membangun Indonesia. Jangan pernah meremehkan langkah kecil yang kita ambil hari ini, karena langkah kecil itu jika kita lakukan dengan konsisten akan menjadi perubahan yang besar di masa depan. Sebagai perempuan Indonesia, mari kita terus belajar, terus berkarya, dan terus menjaga kehormatan bangsa ini. Karena menjadi Indonesia bukan hanya tentang tempat di mana kita lahir, tetapi tentang bagaimana kita berkontribusi untuk negeri ini tercinta. Perempuan adalah tiang bangsa, dan kehormatan bangsa ada di tangan mereka. Jangan biarkan dunia ini merusak nilai-nilai dirimu. Jadilah perempuan yang kokoh dengan iman, bermartabat dengan akhlak, dan mulia dalam peran. Sehingga dari dirimulah generasi yang hebat akan lahir. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.